Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Asfahani. Kita ngomongin puisi lagi. Ya, hari ini Kompas memuat beberapa sajak karya Boy Riza Utama. Ini penyair bermukim di Pekanbaru, Riau, kelahiran Bukit Tinggi. Boy, saya kira penyair yang saya suka, yang unik, puisinya unik. Keunikannya adalah tema yang dia pilih, tema yang dia geluti, tema yang dia gemari. Boy selalu, yang paling tidak yang terpublikasi di koran-koran yang dia kirim dan dimuat begitu, memilih sajak-sajak dengan tema sejarah yang saya kira detail sekali. Dia masuk ke tema, dia kadang-kadang tokoh sejarah, kadang-kadang suatu peristiwa sejarah, kadang-kadang bangunan sejarah atau daerah. Dia selalu memilih tema itu. Dia terobsesi dengan tema-tema sejarah dan itu unik. Dan dia menguasai benar bahan yang hendak dia sajakkan itu. Ini perlu riset yang sangat serius. Ini perlu proses membaca, mendalami bahan-bahan sejarah dengan sangat tekun. Saya membayangkan Boy bekerja dengan cara seperti itu, baru kemudian bisa menuliskan, mengolah dengan unik dan menghasilkan sajak yang juga unik. Tentu saja tema apapun yang kita tulis itu harus benar-benar kita kuasai. Bukan hanya tema sejarah, kita menulis sajak-sajak religius misalnya. Kalau mau jadi unik misalnya, kita bisa harusnya juga menguasai hal-hal terkait religiusitas yang ingin kita sajakkan itu gitu. Nah, Boy tidak terikat dengan tempatnya tinggal. Kegelisahan Boy adalah kegelisahan sejarah Indonesia secara luas. Jarang sekali saya menemukan, paling tidak yang dipublikasikan, sajak-sajak Boy yang bicara tentang dirinya saja, tentang perasaannya saja. Jadi Boy ini benar-benar memilih sajak-sajak yang masih terasa bahwa itu kegelisahan dia sebenarnya gitu, kegelisahan anak muda di Indonesia, negeri yang ratusan tahun dijajah ini gitu, dan meninggalkan lubang-lubang dalam sejarah yang belum tertambal juga hingga saat ini. Nah, sajak-sajak Boy itu kira-kira bagi saya terbaca seperti itu gitu. Dan saya bukannya tidak menulis tema sejarah, tapi rasanya pada beberapa sajak yang saya itu dan tidak saya publikasikan, bahkan saya tidak punya energi sekuat. Saya membayangkan Boy menulis dengan energi yang sekuat itu, yang berlimpah-limpah seperti itu, dan dia bisa merangkum, menaklukkan, mengolah bahan-bahan sejarah yang dia kumpulkan itu menjadi dengan cara yang unik, dengan menghasilkan sajak yang unik secara tematis. Nah, tema kan isi ya, cara ucapnya juga kuat. Si Boy membereskan persoalan fundamental penulisan puisi. Dia bisa sangat lincah memainkan rima, dan rima itu hadir dengan wajar dalam puisi-puisinya. Karena itu sebelum dia nyaman bermain rima, dia tentu saja punya penguasaan terhadap kosakata, sehingga diksinya menjadi kaya, diksinya menjadi melahirkan berbagai turunan dari kemampuan penguasaan diksi itu tadi. Rima tadi misalnya, iramanya dia bisa mainkan,
Eh, tapi lagi-lagi kekuatannya pada tema. Boy bukan tidak kuat pada cara ucap. Cara ucapnya beres, dia bereskan persoalan mendasar, persoalan fundamental puisi. Dia paham sepembacaan saya pada saat itu, dia paham perangkat-perangkat puitika, dia tahu bagaimana memberdayakan perangkat-perangkat yang dia kuasain itu. Ya ibaratnya kalau eh, tukang, ya kalau memotong kayu mau rata ya pakai gergaji yang tajam dong, dan kalau mau membuat lubang yang khusus harus pakai pahat dong. Nah ibaratnya perangkat-perangkat puitika yang itu eh, beres pada Boy, dia sudah membereskan persoalan itu, maka dia tinggal melayani kegelisahannya, melayani kemaskulannya, tentang sejarah yang dia hadapi dan dia tidak bisa elakkan. Untungnya dia seorang yang berminat besar pada puisi, maka kegelisahannya itu dia lahirkan lewat puisi. Dia ada keseimbangan antara ketertarikan bahan yang disajikan Boy tanpa keterampilan berpuisi, mengkompos, menggubah puisi, akan jadi beban. Isi itu akan jadi beban pada Boy. Saya kira itu. Saya tidak membaca sajak Boy. Besok saya akan baca. Nanti akan ada di pembahasan sajaknya, salah satu dari sajaknya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Selamat Boy, saya mengagumi puisi-puisimu. Saya mengagumi kamu sebagai penyair.